Perjanjianmu dengan Tuhan itu harus selama-lamanya. Hubungan perjanjian dengan Tuhan Yesus itu kau pegang, itulah harta terindah. Meskipun kita kekayaan, harta kita nggak seberapa dibandingkan dengan angan-angan kita. Namun demikian orang yang punya Tuhan punya segala-galanya. Karena Tuhan itu memberi kita satu hal, kesetiaan. Asal Tuhan setia, saya nggak takut apa-apa. Coba lihat di ayat 9. Tuhan itu minta hewan-hewan ini disediakan. Bukan karena Tuhan mau makan lamb chop atau wagyu. Tapi kenapa bermacam-macam hewan? Saya kasih arti sesungguhnya. Ada lembu, ada domba, ada kambing 3 tahunan itu, sampai burung tekukur pun ada anak burung merpati. Bukan burung merpatinya, anak burung merpati. Tuhan berkata, dalam kaya atau miskin, orang kaya saja yang bisa kasih lembu. Tapi kalau Anda tahu sistem persembahan, orang-orang miskin diizinkan Tuhan sama haknya untuk memberikan korban. Kalau mereka tidak bisa membawa kambing domba yang setengah mahal, yang lembu wagyu yang mahal sekali, mereka bisa bawa burung tekukur, cuman sepeser uang. Tuhan berkata, ini perjanjian akan kutandai, dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, dalam sakit maupun sehat, I will be faithful to my promise. Aku akan setia dengan janjiku atas hidupmu. Terharu saya baca ayat 9. What a good God. What a good God. Yesus tidak melihat persembahannya. Yesus melihat kesungguhan hatinya. Yesus tidak mencela persembahan orang kaya. Tapi mereka memberi dari kelimpahan. Nggak apa-apa tuh, mereka beri sesuai sukarela, tapi mereka merasa lebih bangga daripada orang-orang yang memberinya sedikit. Tapi Yesus berkata, enggak. Janda ini memberikan 2 peser uang semua yang ada di badannya. Mungkin nominal Anda lebih besar, tapi dia persentasinya lebih tinggi. Nggak apa-apa, aku nggak pernah saling membandingkan. Bapak yang kita punya tidak pernah banding-bandingkan anak. Makanya itu orang tua Kristen yang penuh Roh Kudus tidak boleh banding-bandingkan anak. Itu menyakitkan sekali. Didik ya didik aja, nggak usah berkata nggak seperti abangmu, kamu nggak seperti mbak Yumu, nggak seperti kokomu. Jangan begitu. Tuhan nggak pernah banding-bandingkan. Soalnya kalau mau dibanding-bandingkan, tergantung siapa yang dibandingkan, siapa yang jadi korban, dibanding-bandingkan ya mesti kalah. Ya, nah Tuhan itu bukan membandingkan antara janda itu dengan orang kaya. Cuman orang kaya yang memberi itu menghina yang miskin dan berkata, pemberianku lebih. Gereja ini berdiri karena uangku. Wrong. Gereja ini berdiri, pekerjaan Tuhan berjalan, itu karena orang-orang yang murah hati, baik yang miskin maupun kaya, tidak dibanding-bandingkan. Tapi setiap orang yang memberi, tangan satunya jangan tahu. Jangan menghina orang lain. Yang memberinya tidak sebanyak dirimu, dan jangan juga minder kalau kita tidak memberi sebanyak mereka. Masing-masing orang punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Urusi hatimu.